Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali lagi diberikan waktu untuk kita masuk di dalam doa 10 hari menjelang Pentakosta. Mari saya mengajak semua untuk kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan, memberikan keluasan kepada Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Roh Allah yang kudus yang sudah tinggal tetap di dalam hati kita, untuk kita rindu untuk terus dibakar olehnya melalui pujian, melalui setiap karya-karyanya. Satu pujian kemuliaan bagi Tuhan, datang Roh Kudus. Itulah setiap kerinduan kita. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu hal yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita masuk dalam doa pembukaan oleh Pendeta Daud. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini, di malam yang keempat dari perjalanan
doa kami menjelang Pentakosta. Kami masih rindu bersekutu dengan Engkau dan ingin menaikkan doa-doa kami kepadamu. Karena itu biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pujian dan doa kami membuat nama-Mu dipermuliakan. Dan lebih dari itu kami memiliki kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Kami menyerahkan jam-jam doa kami ini hanya di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 6 ayat 18b sampai 20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita dan hati kita kepada Roh Allah yang kudus, supaya Allah memenuhi hati kita dengan setiap kasih-Nya, dengan setiap kebenarannya. Roh-Mu yang hidup, mari penuhi hati kami ya Roh Kudus. Mengalirlah senantiasa. Kami rindu, kami membebaskan hati kami, waktu kami untuk Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib agar bukan hanya memberikan pengertian, tetapi memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membaca Kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 sebagai bacaan kita untuk merenungkan tema kita tentang peranan Roh Kudus dalam doa. Roma 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ayat bacaan ini berada dalam perikop yang berjudul Pengharapan Anak-anak Allah. Perikop ini menjelaskan tentang realita dunia yang penuh dengan penderitaan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti memahami itu. Namun dalam perikop ini juga hendak mengingatkan kita, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti mampu untuk melewati semuanya. Bagaimana caranya kita menjalani hidup rohani kita di masa yang penuh derita ini? Rasul Paulus berkata bahwa kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan itu diwujudkan dalam kehidupan doa kita. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang berharap. Orang yang tidak berdoa artinya bahwa dia tidak lagi memiliki pengharapan apa-apa. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita jangan asal berdoa. Doa itu harus digerakkan oleh Roh Kudus. Itu doa yang benar. Ayat bacaan kita memperlihatkan kepada kita ada 4 pokok penting yang harus kita pahami dalam memaknai peran Roh Kudus di dalam doa kita. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Kata kelemahan ini menyangkut kelemahan yang sangat signifikan seluruh hidup kita. Jadi ketika kita sedang lemah, sesungguhnya kita tidak bisa berdoa. Bahkan kita tidak tahu berdoa. Tetapi justru Roh Kudus menolong di dalam keterbatasan dalam kelemahan itu, sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati dan pergumulan kita, sampai pada akhirnya kita merasa lega. Jadi mari saudara, poin yang pertama, Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk membantu di saat-saat kita lemah. Kalau hari-hari ini jemaat sedang berada dalam kelemahan, justru disitulah Roh Kudus akan bekerja. Yang kedua, Roh Kudus membersihkan permintaan-permintaan kita agar sesuai dengan maunya Tuhan atau sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa hanya untuk memenuhi semua hasrat-hasrat kita, padahal belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi poin yang kedua adalah Roh Kudus membersihkan hati kita, supaya apa yang kita doakan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar keinginan daging kita belaka. Yang ketiga, Roh Kudus menyadarkan kita
bahwa Allah lah yang bekerja dalam semua sisi dan segi kehidupan kita. Tentu Tuhan menginginkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik. Karena itu Roh Kudus menyadarkan kita bahwa meskipun kita dalam kondisi sukar, dalam kondisi berat, Tuhan selalu menginginkan kita menikmati kebaikan. Sehingga kita tidak berkata Tuhan itu jahat, tapi justru kita berkata Tuhan baik meskipun kita berada dalam situasi yang sulit. Yang keempat, saudara-saudara, Roh Kudus membentuk pribadi kita agar melalui doa-doa kita makin hari kita makin serupa dengan Tuhan. Kalau kita terus berdoa tapi tidak serupa dengan Tuhan, jangan-jangan karena kita tidak membiarkan Roh Kudus membentuk pribadi kita. Pribadi yang taat, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan tentu kehidupan kita makin hari serupa dengan Kristus. Kita dibenarkan dalam segala perkara dan pada akhirnya kita dipermuliakan. Mari saudaraku, kita memohon Roh Kudus bekerja dengan aktif. Dia berperan dengan aktif secara maksimal dalam kehidupan kita. Sehingga kita kuat menghadapi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari saudara, pada malam hari ini saya rindu berdoa bagi saudara-saudara yang hari-hari ini engkau sedang mengalami kelemahan. Entah kelemahan tubuh, kelemahan mental, kelemahan psikis yang mengganggu hidupmu. Kita akan berdoa, biarlah Tuhan yang menolong sehingga kita kuat. Saya juga akan berdoa bagi saudara-saudara, kalau hari-hari ini mungkin permintaan kita kepada Tuhan keliru, biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kita, membersihkan kita, supaya doa-doa yang kita panjatkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita berdoa pada malam hari ini untuk saudara-saudara sekalian, biar kita dapat melihat Allah Roh Kudus bekerja dalam semua segi kehidupan kita. Kalau engkau mengalami masa-masa yang sukar, engkau percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai maksud yang baik. Dan akhirnya, kalau hari-hari ini kita rindu Tuhan, aku rindu seperti engkau. Saya akan berdoa biarlah di hari keempat, doa menjelang Pentakosta ini memberikan kekuatan baru bagi saudara. Mari bagi saudara yang memiliki beban-beban itu, engkau dengar akan doa-doa saya. Dan biarlah engkau membuka hati untuk biarlah Roh Kudus bekerja dengan ajaib dalam hidupmu. Tuhan, pada malam hari ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat. Biarlah di hari ini mereka masih tekun berdoa di dalam doa menjelang Pentakosta. Kalau hari-hari ini mereka mengalami kelemahan tubuh, fisik, mental, tekanan, depresi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka makin setia untuk berdoa, mengungkapkan isi hati mereka kepada Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini jemaat-jemaatmu memperoleh kelegaan karena telah dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat. Tuhan, bersihkan hatinya sehingga apa yang ia sampaikan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sekedar keinginan-keinginan daging kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bersihkanlah hati dari jemaat-jemaatmu agar mereka meminta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini hamba berdoa, biarlah Roh Kudus sadarkan kami Tuhan, bahwa ketika hari ini Tuhan mengizinkan kami mengalami kesukaran-kesukaran, penderitaan-penderitaan, kami tahu bahwa Tuhan mempunyai maksud untuk kebaikan bagi kami. Kami tidak akan putus asa dan kecewa. Kami selalu akan bersandar dan berharap padamu. Karena Tuhan tidak pernah merancang yang buruk kepada kami. Dalam nama Yesus, hari ini Engkau telah memberikan kesadaran yang baru. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini, hamba berdoa biarlah jadikan kami seluruh jemaat menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan-Mu, yang sesuai dengan pribadi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pada malam hari ini kerinduan kami terwujud, karena makin hari perkataan, perbuatan, pikiran kami makin serupa dengan Engkau, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan ajaib pada malam hari ini, dan kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Kini saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menerima berkat pada malam hari ini. Tuhan, sebelum kami menerima berkat-Mu, kami rindu terus berdoa bagi situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Ketika kami menghadapi wabah corona, kami percaya kuasa-Mu yang sempurna itu sanggup menghentikan. Kami bersyukur untuk beberapa lembaga riset telah menemukan obat vaksin. Bahkan beberapa BUMN telah menemukan ventilator. Bahkan beberapa dokter telah menemukan terapi plasma yang bisa menolong mereka yang menderita COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan berkati supaya melalui cara-cara itu banyak yang disembuhkan. Indonesia bahkan dunia ini kembali normal. Kami terus berdoa bagi situasi ekonomi dan politik. Kami tahu goncangan ekonominya begitu luar biasa, tapi kami berdoa Tuhan, Engkau sanggup mengendalikannya. Engkau akan mengangkat kembali perekonomian di negara kita, di dunia ini, sehingga semua berjalan dengan baik. Kalau hari-hari ini banyak orang kena dampak dari COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga mau menolong. Berikan kami hati untuk saling peduli, mendoakan dan memberkati satu dengan yang lain. Dan kami yakin malam hari ini Tuhan akan memberkati kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat penyertaan-Mu melingkupi kami seluruh jemaat Galunggung, dan mereka yang menyaksikan, mendengar dan menonton ada acara ini. Kami terus berdoa memberkati kami semua akan mendapatkan kemenangan, karena kami bersandar kepada Allah yang lebih berkuasa dari apapun. Berkat Tuhan memenuhi kami dalam nama Yesus. Maka kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera yang kekal dari Allah Bapa, yang dinyatakan dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai, membimbing dan memberkati saudara mulai malam hari ini, sepanjang malam hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.